Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Widianti dari kelas Belajar Cepat atau KBC IPA nomor absen 5 SMA Negeri 1 Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan membagikan sedikit materi mengenai jaringan tumbuhan. Selamat menonton. Poin yang akan dibahas pada video ini, yang pertama adalah jaringan meristem, meliputi meristem apikal, meristem interkalar, meristem lateral, meristem primer, dan meristem sekunder. Sedangkan pada jaringan permanen akan membahas epidermis, parenkim, penyokong, dan gabus. Sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan sedikit kata-kata inspiratif dari Albert Einstein. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak akan pernah mencoba sesuatu yang baru. Jadi, jangan pernah takut salah, kawan. Karena kesalahan adalah salah satu bentuk dari kita telah mencoba sesuatu yang baru. Jaringan tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jenis jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan jaringan meristem dan jaringan permanen? Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membelah. Sedangkan jaringan permanen merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Ciri-ciri jaringan meristem adalah: pertama, sel-selnya selalu membelah. Bentuk dan ukuran sel sama, kayak protoplasma atau cairan sel, dinding sel tipis, namun inti sel besar. Isi sel tidak mengandung kristal atau cadangan makanan. Vakuola atau rongga sel belum ada atau mungkin sangat kecil. Dibedakan menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Ciri-ciri meristem primer adalah sebagai berikut. Pertama, berasal dari jaringan embrional. Contohnya adalah meristem di ujung akar dan ujung batang, yang biasa disebut meristem apikal. Yang ketiga, meristem primer akan menyebabkan pertumbuhan ber-R. Dan yang terakhir, jaringan yang terbentuk dari meristem primer disebut jaringan primer. Yang berikutnya adalah ciri-ciri meristem sekunder. Pertama, berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi, misalnya jaringan parenkim dan koenkim. Contohnya adalah cambium dan cambium gabus. Meristem sekunder akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Jaringan yang terbentuk dari meristem sekunder disebut dengan jaringan sekunder. Berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan, jaringan meristem dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal atau meristem ujung. Meristem apikal terdapat di ujung batang utama, ujung batang lateral, dan ujung akar. Meristem apikal menyebabkan perpanjangan batang dan akar yang disebut pertumbuhan primer. Semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer. Proses pemanjangan meristem apikal akan menghasilkan daun, bunga, dan tunas apikal yang akan berkembang menjadi cabang samping. Lalu yang berikutnya adalah meristem interkalar atau aksial, yaitu meristem antara. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Contohnya meristem pada pangkal ruas tumbuhan golongan rumput-rumputan. Beberapa anggota spesies dari Caryophyllaceae dan Polygonaceae serta Aquacetum sp. Meristem interkalar menyebabkan pemanjangan ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga.
Jaringan yang terbentuk oleh meristem interkalar termasuk jaringan primer. Terakhir ada meristem lateral atau meristem samping. Meristem lateral terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau folicle. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar tersebut akan membesar. Aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder, bukan jaringan primer. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri jaringan permanen. Yang pertama, telah mengalami diferensiasi. Pada umumnya tidak membelah lagi. Bentuknya permanen. Rongga sel besar, dinding sel sudah mengalami penebalan. Mencakup epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan gabus. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Ciri-cirinya yaitu, pertama, bentuk sel seperti balok, tersusun berlapis tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, dan modifikasi sesuai letak dan fungsi. Modifikasi epidermis. Yang pertama adalah stomata, lalu trikoma glanduler, hidatoda atau asam, garam, nektar, rambut sengat dan non-glanduler, bersel satu atau murbei, bercabang atau bersel banyak atau waru, bersel satu atau banyak yaitu avokat. Lalu ada emersia, duri mawar, spina, duri, batang bunga kertas. Modifikasi epidermis yang selanjutnya yaitu sel kipas pada bambu, sel kersik atau silika pada tebu, filamen pada anggrek, dan litokis. Dinding tebal mengandung sistolit, endapan kalsium karbonat, fikus. Selanjutnya adalah jaringan parenkim, yaitu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Jenis-jenis parenkim berdasarkan fungsinya. Pertama ada parenkim asimilasi, melakukan proses pembuatan zat-zat makanan dengan cara fotosintesis. Lalu ada parenkim penimbun yang menyimpan cadangan makanan karena vakuolanya besar. Lalu ada parenkim air, menyimpan air, berdinding sel tipis, dan memiliki vakuola yang besar berisi cairan agak berlendir. Parenkim udara, mampu menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar. Ada parenkim pengangkut, terdapat di sekitar xilem dan floem. Sel-selnya memanjang sesuai dengan arah pengangkutannya. Dan terakhir ada parenkim penutup luka, bersifat merismatik karena melakukan pembelahan diri untuk regenerasi parenkim baru. Jenis-jenis parenkim berdasarkan bentuknya. Pertama ada parenkim palisade, terdiri atas sel-sel berbentuk panjang, tegak, dan mengandung banyak kloroplas. Lalu ada parenkim bunga karang, terdiri atas sel-sel yang bentuk dan ukurannya tidak teratur dan memiliki ruang antar sel yang lebih besar. Berikutnya ada parenkim bintang, yang terdiri atas sel-sel berbentuk seperti bintang yang saling bersambungan di bagian ujungnya. Terakhir ada parenkim lipatan, terdiri atas sel-sel dengan dinding sel yang mengalami lipatan ke arah dalam dan banyak mengandung kloroplas. Selanjutnya adalah jaringan penguat. Ciri-cirinya yaitu, pertama, menunjang bentuk tubuh tumbuhan, memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Jaringan penyokong diberikan menjadi dua macam. Yang pertama ada jaringan kolenkim dan yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat
penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Sebaliknya, jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut yang pertama adalah xilem. Ia menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Komponen dalam xilem yakni yang pertama adalah trakeal, terdiri atas sel-sel yang memanjang, tidak mengandung protoplasma, memiliki dinding sel yang berlignin dan memiliki nokta-nokta atau lekukan. Trakeal tersusun atas trakeit dan trakei, pembuluh. Berikutnya ada serabut xilem, yaitu sel panjang dengan dinding sekunder yang berlignin, tersusun atas serat trakeit dan serat lipiform. Lalu yang selanjutnya adalah parenkim xilem, tersusun dari sel-sel yang masih hidup, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dapat ditemukan pada xilem primer maupun xilem sekunder. Jaringan pengangkut yang berikutnya adalah phloem. Jaringan ini menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Komponen penyusun phloem yang pertama adalah unsur topis, tersusun dari sel-sel panjang yang dinding ujungnya saling berdekatan dengan dinding ujung sel di bawahnya atau di atasnya, sehingga membentuk pembuluh tapis. Lalu ada sel pengiring, yaitu untaian sel-sel hidup yang menyerupai parenkim serta memiliki nukleus, stid, dan plasmodesma yang bercabang. Terakhir ada serat phloem, dapat berupa sel hidup atau sel mati. Serat yang hidup berfungsi sebagai cadangan makanan. Lalu selanjutnya ada parenkim phloem, terletak di bagian buluh tapis dan merupakan sel hidup, sebagai tempat penyimpanan zat tepung, lemak, dan zat-zat organik lainnya. Lalu selanjutnya ada sel albumin, sel-sel jari ampulur dan parenkim buluh tapis yang mengandung banyak zat putih telur. Tipe-tipe berkas pengangkut. Pertama ada tipe kolateral, yaitu xilem dan phloem terletak berdampingan. Phloem berada di luar xilem. Lalu yang kedua adalah tipe konsentris, ketika xilem dikelilingi phloem atau sebaliknya. Terakhir adalah tipe radial, ketika letak xilem dan phloem bergantian sesuai dengan jari-jari lingkaran. Jaringan dewasa yang terakhir adalah jaringan sekretori, yaitu sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Jaringan sekretori dibagi menjadi 5. Pertama adalah saluran getah, yaitu kumpulan sel yang berisi cairan lateks yang mengandung garam dan asam-asam organik. Kedua ada sel-sel resin dan minyak. Tentu saja ia mengandung resin, minyak, serta minyak eteris. Lalu selanjutnya ada sel-sel lendir, berupa sel hidup. Inti sel berbentuk seperti benang dan memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding sel. Keempat, ada sel-sel penyanak, berada dalam kelompok atau sel tunggal dan menghasilkan zat penyanak. Lalu yang terakhir, yang nomor 5 adalah sel-sel mirosin. Sel-sel ini berbentuk seperti bulu-bulu dan berisi senyawa protein mirosin. Organ pada tumbuhan. Yang pertama ada akar, yakni bagian dari tumbuhan yang tumbuh ke bawah. Fungsinya untuk melambatkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan, serta yang utama adalah menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Organ tumbuhan yang berikutnya adalah batang, yaitu bagian tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah.
Fungsi dari organ ini adalah untuk menopang daun, bunga, dan buah sebagai sarana lintasan air, mineral dan makanan, serta sebagai penopang tubuh tumbuhan agar bisa tetap berdiri tegak. Terakhir adalah daun, yakni bagian tumbuhan yang umumnya berbentuk lembaran pipi berwarna hijau. Fungsinya tentu saja sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Lalu, daun juga berfungsi untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.